Pagi hari ini kami memuji menyembah-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Engkau Raja yang kami sembah, Engkau Allah yang dipuja, ditinggikan namamu. Haleluya. Segala pujian, segala hormat kemuliaan bagi namamu. Hinaraya sikanaramu. Haleluya. 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 Hinaraya sikanaramu. Kami menyembahmu. Hinaraya Hiramakanaraya sinaramu. Hinaralamu. Terpujilah namamu Yesus, Allah yang kudus. Haleluya. Oh. Biarlah pagi hari ini kasih-Mu melawat setiap kami. Sembah dan puji hanya bagi, sembah dan puji hanya bagi. Dan puji penuhi tatamu,
Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari Injil Matius 16 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dari firman Tuhan ini saya beri tema pengikut atau penggemar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tahu bahwa yang namanya penggemar itu ya, karena mengikuti seseorang karena mungkin bisa jadi karena punya karisma atau karena melakukan hal-hal yang ajaib, yang tidak biasa pada zaman itu. Sama seperti pada waktu Yesus ada di muka bumi ini, Yesus melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi pada zaman itu. Dia mengajar, dia melakukan banyak mujizat. Sehingga Alkitab mencatat kemanapun Tuhan Yesus pergi, berbondong-bondong orang datang mengikutinya. Kemanapun dia pergi, berbondong-bondong. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu Yesus sebelum disalib, dia ditangkap. Maka satu persatu, orang-orang yang selama ini ikut berbondong-bondong kemana Yesus pergi, mereka ikut satu persatu mulai meninggalkan dia. Saudara, oleh sebab itu kita akan melihat melalui kebenaran firman Tuhan, kita ini sebenarnya masuk golongan mana? Pengikut atau penggemar. Kalau menjadi pengikut, nah firman Tuhan bilang, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Yang pertama, menyangkal diri. Di dalam bahasa Yunaninya itu aperneomai. Artinya melupakan diri dan kepentingan diri sendiri. Melupakan diri dan kepentingan diri sendiri. Jadi dengan kata lain, memprioritaskan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, bukan lagi kepentingan dirinya. Sama seperti pada waktu Tuhan memanggil muridnya yang pertama. Semua waktu itu mereka adalah sebagai seorang nelayan, karena memang itu pekerjaan utama mereka. Tetapi pada waktu mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Di dalam Lukas 5 ayat 11 dikatakan, dan sesudah mereka menghela
perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Mereka meninggalkan pekerjaan utamanya sebagai nelayan, lalu mereka mengikut Tuhan. Bukan berarti kalau saudara sekarang ini bekerja atau saudara sekolah, kuliah, saudara tinggalkan. Bukan saudara. Tapi ini adalah merupakan sikap hati. Bagaimana dia meninggalkan apa yang menjadi keinginannya. Dia melupakan kepentingan dirinya sendiri, tapi yang dia utamakan adalah Yesus. Demikian juga dengan seorang pemungut cukai. Pada zaman itu, pemungut cukai tidak disukai banyak orang. Di dalam Lukas 5 ayat 28 dikatakan, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia, mengikut Yesus. Lewi pemungut cukai. Nah, kita lihat dari sini latar belakang pekerjaan yang berbeda. Tuhan panggil. Mereka meninggalkan semuanya, tapi mengikut Yesus. Artinya dia melupakan kepentingan dirinya sendiri dan dia lebih memfokuskan dirinya kepada Yesus. Inilah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Kalau kita mau menjadi pengikut Yesus, menomorsatukan Yesus di atas segala-galanya. Menjadikan Yesus Kristus prioritas nomor satu di dalam hidupmu. Apapun aktivitasmu, apapun kegiatanmu hari-hari ini, apapun pekerjaanmu, jadikan dia prioritas nomor satu di dalam hidupmu. Sebab kalau engkau menjadikan dia prioritas utama dalam hidupmu, maka saudara tahu sebagaimana janji Tuhan. Matius 6 ayat 38. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Saudara, yang kedua, kalau mengikut Yesus, maka harus namanya pikul salib. Di dalam Matius 10 ayat 38 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Itu firman Tuhan. Saudara, salib Kristus merupakan lambang penderitaan. Ada banyak orang Kristen tidak suka mendengar kata-kata penderitaan. Apalagi kalau ada hamba Tuhan berkhotbah tentang penderitaan, ikut Yesus, harus pikul salib, harus mau menderita. Ada banyak orang kadang-kala gak suka. Tapi kalau mendengar khotbah tentang berkat, kelimpahan, wah ada begitu banyak orang suka. Padahal firman Tuhan tidak hanya bicara tentang berkat kelimpahan, tapi juga menderita bersama dengan Kristus. Pikul salib, saudara. Menderita oleh karena Kristus. Kita menderita di dalam hidup ini. Kita menderita dalam perjuangan seumur hidup kita melawan dosa. Itu tertuang di dalam firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan 2. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saudara, selama kita masih hidup di muka bumi ini, kita berjuang melawan dosa. Karena memang roh penurut, tapi ini daging ini lemah. Perjuangan kita itu mengalahkan keinginan daging kita. Jadi oleh sebab itu merupakan suatu penderitaan yang harus kita pikul di dalam hidup kita karena kita mengikut Tuhan Yesus. Tapi kita bersyukur pada waktu dalam hidup saudara
saudara berbuat hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, firman Tuhan mengatakan 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa, Allah setia dan adil dan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Haleluya. Itu adalah firman Tuhan. Mengingatkan kita, kalau kita jatuh dalam dosa, datang kepada Tuhan, akui segala perbuatanmu, maka Tuhan akan mengampuni dan melupakannya. Yang kedua, menderita karena salib Kristus, itu kita menanggung kebencian dan ejekan dari dunia. Dunia ini memang tidak menyukai. Sama seperti waktu Yesus ada di muka bumi ini. Dia datang membawa kabar baik. Dia membawa kebenaran yang Allah sampaikan kepadanya. Dan ada banyak orang gak suka apa yang Yesus lakukan. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-25 sampai 26 firman Tuhan mengatakan, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Saudara, kita tahu bahwa di dunia ini sekalipun, kalau orang bekerja pada akhir bulan, dia berharap pasti dia akan terima upah. Jadi sama juga kita pengikut Yesus. Di dunia ini kita menderita karena diejek oleh dunia. Kita menderita karena dibenci oleh dunia. Karena apa? Memang cara hidup kita berbeda. Karena kita melakukan apa yang firman Tuhan. Tapi firman Tuhan ingatkan ada upahnya nanti, saudara. Walaupun hari-hari ini saudara mungkin diejek oleh orang-orang di sekitar saudara. Karena kepengikutan saudara akan Kristus, karena kesetiaanmu mengiring Tuhan Yesus, mungkin saudara tidak disukai oleh keluarga saudara, karena dianggap mungkin saudara terlalu fanatik kepada Tuhan. Tetapi saya mau ingatkan saudara, firman Tuhan bilang ada upahnya nanti saudara. Ada upahnya saudara, pada akhirnya nanti kita akan terima upah kita di surga dari Yesus Raja di atas segala raja. Saudara, Kristus merupakan lambang penderitaan. Seperti Yesus, kita juga akan menerima ejekan dan penganiayaan dari dunia agama, saudara. Kita tahu hari-hari ini bahkan kadangkala apabila ada gereja-gereja tertentu melakukan sesuatu yang mungkin tidak biasa dilakukan oleh gereja lain, maka bisa saja orang mungkin berpikir negatif, lalu kemudian mulai mengejek, wah gereja ini mulai melakukan hal yang seperti ini, mereka mulai sepertinya tidak lagi di jalan lurus, tapi sudah mulai menyimpang ke kiri atau menyimpang ke kanan. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Di dalam Markus 8 ayat 31, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Saudara, jadi kalau karena saudara mengikut Yesus, saudara diejek oleh sesama gereja bahkan mungkin karena dianggap wah alirannya ini sudah berbeda. Saudara, itu pun sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara mau mengikut, maka saudara harus siap yang namanya pikul salib. Saudara, berdasarkan sejarah gereja, pada tahun 1880, seorang hamba Tuhan dari Inggris namanya John Wesley melakukan penginjilan ke sana, dan ada satu keluarga di India yang dimenangkan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Lalu kemudian keluarga ini
sama kepala desa di desa tersebut tidak disukai karena memang hanya mereka pengikut Yesus. Lalu mereka diperhadapkan di hadapan rakyatnya. Lalu kepala desa ini mengatakan kepada kepala keluarga ini, kamu harus menyangkali imanmu kepada Yesus. Kalau tidak, maka anakmu akan dibunuh. Lalu apa yang terjadi? Maka bapak ini menjawab, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dia mengatakan, dia tetap ikut Yesus, dia tidak akan kembali lagi ke belakang. Lalu apa yang terjadi? Kedua anaknya di depan matanya dibunuh seketika itu juga. Lalu kemudian setelah anaknya dibunuh, istrinya, dia kembali mengatakan kepada bapak ini, apakah engkau tetap hanya mau mengikut Yesus atau mau meninggalkan kepercayaanmu? Kalau tidak, istrimu pun akan mengalami hal yang sama seperti anakmu. Tapi saudara, apa jawaban dari bapak ini? Dia kembali berkata, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dia tetap berkata, aku tetap mengikut Yesus dan aku tidak kembali lagi ke belakang. Maka seketika itu juga di depan matanya istrinya dibunuh. Lalu kembali kepala desa ini bertanya kepada bapak ini, apakah engkau tetap mengikut Yesus atau kau meninggalkan kepercayaanmu? Kalau tidak, kau akan mengalami hal yang sama seperti istri dan anakmu. Lalu apa jawaban daripada bapak ini? Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dia tetap berkata, salib di depan, dunia di belakang. Ku tidak akan kembali ke belakang. Dia tetap memilih mengikut Yesus. Seketika itu juga bapak ini dibunuh. Saudara, setelah satu keluarga pengikut Kristus ini meninggal, karena mempertahankan iman percaya kepada Yesus, kepala desa ini berpikir, ada apa kau sampai dia mempertaruhkan nyawanya hanya karena Yesus? Itu terus ada dalam pikiran kepala desa ini. Sampai akhirnya suatu ketika dia mengambil keputusan. Dia kumpulkan seluruh rakyat di desa itu. Lalu di depan para penduduk itu dia mengatakan, mulai hari ini aku menjadi pengikut Yesus Kristus. Saudara tahu apa yang terjadi? Setelah kepala desa mengambil keputusan menjadi pengikut Yesus, maka seluruh penduduk desa itu pun mereka semua ikut menjadi pengikut Yesus. Haleluya. Saudara, mengikut Yesus berani bayar harga. Dan akhirnya buahnya satu desa dimenangkan untuk kerajaan Allah. Haleluya. Saudara, jangan takut menderita oleh karena saudara mengikut Yesus. Karena ada upahnya nanti di rumah Bapa di surga. Haleluya. Yang ketiga,
Mengikut Yesus artinya hidup dalam janji Tuhan. Mengikut Yesus hidup dalam janji Tuhan. Contoh Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Pada waktu Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, Tuhan berjanji akan begitu banyak keturunannya. Dan pada waktu itu Abraham hanya percaya saja terhadap janji Tuhan. Dan dia keluar meninggalkan Ur Kasdim. Dan akhirnya apa yang terjadi? Apa yang Tuhan janjikan digenapi dalam hidup Abraham. Maka Abraham disebut bapa segala orang beriman. Haleluya. Karena mengikut Yesus hidup dalam janji Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau saudara mau mengikut Yesus, maka apapun yang menjadi perintah Tuhan, tidak ada kata lain selain kita berkata, ya Tuhan, aku mau melakukan. Karena pada dasarnya perintah Tuhan itu ringan. Karena Tuhan tahu kapasitas saudara dan saya. Tuhan tidak mungkin memberikan perintah yang kita tidak bisa lakukan. Tuhan tahu kapasitas saudara dan saya. Oleh sebab itu yang Tuhan mau, apapun yang Dia perintahkan, lakukan dengan segenap hati. Itulah yang namanya mengikut Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, akhir-akhir ini karena situasi pandemik C-19, maka semakin jelaslah siapa pengikut Tuhan, mana yang selama ini hanya menjadi penggemar saudara. Saudara dapat tentukan melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah didengar, saudara sesungguhnya ada di pihak mana, pengikut Yesus atau penggemar. Yesus tidak membutuhkan penggemar. Yang Yesus butuhkan, yang Yesus cari adalah pengikut Yesus yang setia, yang mau mati sampai akhir, mempertahankan imannya karena Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Engkau tolong di dalam situasi pada akhir-akhir ini. Agar apapun keadaan yang mereka alami, mereka boleh memutuskan di dalam hidupnya bahwa mereka sekali mengikut Yesus, tetap menjadi pengikut Yesus. Karena ada upah yang Tuhan sediakan bagi orang yang setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Berkati setiap jemaat-Mu dalam kehidupannya sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan tolong, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Berkati rumah tangganya, rumah tangga yang harmonis, takut akan Tuhan. Berkati anak-anak dalam studinya, Tuhan buat mereka semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, sepanjang hari ini Tuhan, hamba serahkan umat-Mu ke dalam tangan kasih pertolongan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluar masukmu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.